sebelah kanan Ustaz. Masalah kanan dan kiri sudah kita jelaskan. Sekarang di jari jemarinya. Setiap jari. Kalau perempuan itu bebas, mau pakai di jari ibu jari, jari telunjuk, jari tengah, kelingking, jari manis, bebas, nggak masalah. Ya, perempuan bebas. Ataupun laki-laki. Abu Faiz. Untuk Kalau musim giok dulu hampir 3 jari itu. ya, di sana terdapat larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakai cincin itu dari tunjuk dan dari tengah ya. Adapun yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakai di jari kelingking dan jari manis berdasarkan dengan hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ya. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Kana khatamun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi wa asyara fi yadihi al-yusra ya ila al-khinsir wa asyara ila al-khinsir fi yadihi al-yusra." Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu cincinnya itu dipakai di tangan kiri, ya, di tangan kiri dan di jari khinsir, kelingkingnya. Adapun perempuan kita bilang apa? Bebas, silakan dia memilih. Ya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala beliau mengatakan ajma'a ulama al-muslimun ala anna sunnah ja'alul khatam ar-rajul fil khinsir. Sepakat para ulama ya bahwasanya yang dianjurkan yang sunnahnya untuk seorang laki-laki dia menggunakan cincinnya itu fi al-khinsir, dari apa namanya? Manis. Ya, jadi manis ya. Wa amal mar'ah, adapun perempuan fala takhattum fi al-asabi'i kulliha. Kalau perempuan silakan bebas ya memilih tangan ibu jari, telunjuk, tangan tengah. Kemudian bab yang berikutnya, bab adamu at-tashabbuh birrijal, yaitu tidak diperbolehkan seorang perempuan ketika dia memakai pakaian itu sama dengan pakaian yang dipakai oleh laki-laki. Sudah disinggung sama beliau hafizahullah di pertemuan yang sebelumnya. Namun beliau menyebutkan kembali ya. Berdasarkan dengan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutashabbihin minar rijal bin nisa wal mutashabbihati minan nisa bir rijal. Allah Subhanahu wa taala melaknat laki-laki yang dia memakai pakaian seperti pakaian perempuan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala melaknat perempuan yang memakai pakaian seperti pakaian laki-laki. Bagaimana dengan pakaian yang boleh dipakai oleh keduanya, laki-laki ataupun perempuan? Apakah ada larangan? Pakaian musytarak. Seperti apa kalau jaket misalkan ya? Ataupun kayak sendal masuk WC ya dan sebagainya. Apakah diperbolehkan? Diperbolehkan. Selama pakaian ini musytarak, boleh dipakai oleh laki-laki dan juga boleh dipakai oleh perempuan. Adapun pakaian yang khusus laki-laki kemudian dipakai oleh perempuan, maka ini yang dilarang. Ini yang akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagian perempuan pada hari ini Abu Faiz memakai pantalon yang merupakan kekhususan laki-laki dipakai oleh perempuan, bahkan celana pendek ya. Alhamdulillah, ini yang tidak diperbolehkan. Ataupun dari meniru gaya bicara, ini juga tidak diperbolehkan. Ya, perempuan yang dia meniru gaya bicara laki-laki, ini juga diharamkan. Begitu juga laki-laki yang dia meniru
gaya bicara perempuan seperti siapa? Kayak bencong, dia meniru gaya bicara siapa? Perempuan. Gaya bicara perempuan. Nah, ini tidak dibolehkan. Baik ketika berbicara ataupun ketika berpakaian. Begitu juga kesalahan yang perlu kita tambih, ya, perlu diperingatkan. Sebagian kita bermudah-mudahan dengan anak kecil, pakaikan pakaian laki-laki. Ini kesalahan yang harus diperingatkan. Nah, tidak boleh bagi orang tua dia membiasakan anaknya memakai pakaian laki-laki walaupun dia masih anak kecil. Ya. Harus dipakaikan pakaian yang khusus bagi perempuan. Kemudian bab berikutnya, adamu al-ujub wal khuyala bil libas wa zina. Tidak diperbolehkan untuk seorang muslim ataupun muslimah ketika dia berpakaian, ya, dia itu sombong, merasa takjub dengan dirinya sendiri, ya. Ini tidak diperbolehkan. Di hadis Abi Hurairah tsabit fi sahihain, berdalilkan dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang ada dalam sahihain Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bainama rajul yamshi, ketika ada seorang laki-laki yang dia berjalan, fi hullatin tu'jibuhu nafsuh murajjilun jummatah id khasafa Allahu bih fahuwa yatajaljalu ila yaumil qiyamah. Ada seorang laki-laki, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia memakai sebuah jubah yang bagus, ya, rambutnya tersisir dengan indah. Dia merasa kagum dengan dirinya sendiri, dengan pakaian yang dia pakai. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala, ya, masukkan dia ke dalam bumi, ditelan oleh bumi. Sampai sekarang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia meronta-ronta di perut bumi sampai nantinya, sampai hari kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akibat dia memakai pakaian karena merasa takjub, sombong. Dan ini juga didapati pada sebagian perempuan, naudzubillah. Dia sengaja memakai pakaian yang mahal, ya, pakaian yang mewah. Karena apa? Merasa ingin dipuji dan sebagainya. Si fulanah, masya Allah, dia memiliki pakaian yang indah, tasnya mahal, bajunya mahal, dan sebagainya. Ya, ini tidak diperbolehkan, ya. Dilarang dalam syariat seorang dia merasa bangga dengan pakaian yang dipakainya. Wal mar'atu dha'ifah, apalagi perempuan ini lemah, ya, sangat mudah dia tertipu walaupun dengan dirinya sendiri, bahkan dengan pujian para suami juga mudah tertipu. Diperbolehkan berdusta pada beberapa perkara. Salah satunya hadithul mar'ah zawjaha atau hadithul rajul imra'atah. Ketika seorang laki-laki memuji istrinya, diperbolehkan berdusta, misalkan masya Allah istriku luar biasa seperti bidadari dan sebagainya, padahal biasa-biasa saja, agar membuat dia senang. Dan perempuan senang, ya, senang kalau dipuji, tertipu dengan pujian dan juga dengan pakaian. Kemudian kata beliau, imma bi jamaliha wa imma bi tuli sya'riha wa imma bi malabisiha wa zinatiha wa ghairi dhalika fal wajib al hadar wa luzum at tawadhu'. Terkadang dia tertipu dengan hatta rambutnya, ya. Dia memiliki rambut yang lebat, yang hitam, yang panjang. Dia tertipu. Perempuan lemah, mudah tertipu. Maka yang wajib bagi seorang perempuan untuk dia berhati-hati agar tidak tertipu dengan keindahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Wajib bagi dia untuk tawadhu'. Apa itu tawadhu'? Merendah diri, ya. Dia merendah diri. Yang ini yang harus dilakukan oleh seorang muslim dan juga muslimah. Jika Allah Subhanahu wa taala berikan dia jabatan, Allah berikan dia harta, ya, Allah Subhanahu wa taala lebihkan dia daripada orang-orang yang lainnya, ya, harusnya dia
memiliki sifat apa? Sifat tawadhu'. Lihatlah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tawadhu'. Dalam keadaan beliau nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang mulia, seorang nabi. Namun beliau sangat tawadhu', sangat rendah hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yazurul ansar. Nabi itu ziarah kepada orang-orang Ansar, yusallim ala sibyaniha. Nabi mengucapkan salam kepada anak-anak Ansar yang masih kanak-kanak, ya. Wa yamsah ala ru'usihim. Nabi mengusap kepalanya. Ya, bagaimana tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harusnya seorang muslimah dia harus memiliki sifat tawadhu'. S3, suaminya tukang kebun, ya akhirnya apa? Dia merasa hebat, yang membuat dia membangkang kepada suaminya. Alhamdulillah. Ada, ya. Dia merasa bangga di hadapan suaminya. Suamiku tukang kebun, aku S3. Nah, dia merasa bangga. Akhirnya dia membantah suaminya. Alhamdulillah. Dan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kebanyakan perempuan itu di mana tempatnya? Di neraka. Uritun nar fa idza aktsar ahliha an-nisa. Diperlihatkan kepadaku neraka, kata Nabi. Dan aku melihat kebanyakan penduduk neraka itu dari kalangan perempuan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilahnya itu sebabnya itu tukfirnal la'n. Sering keluar kata-kata laknat dari mulutnya. Wa takfurnal ashir. Dia mengkufuri nikmat suaminya. Kalau suaminya pagi cuma bisa beli tahu tempe, dia pengen daging, akhirnya merepet dan sebagainya. Ini termasuk kufur terhadap nikmat suaminya. Ya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk tawadhu. Ya. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Innallah auha ilayya an tawadhu." Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadaku an tawadhu, untuk kalian itu merasa rendah diri, memiliki sifat tawadhu, rendah diri. Wala yafkhar ba'dukum 'ala ba'd. Jangan sampai sebagian kalian itu merendahkan sebagian yang lainnya. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadilah hamba-hamba Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, yang Allah puji, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ibadur rahman, kata Allah, adalah mereka yang berjalan di muka bumi dengan tidak memiliki sifat apa? Sifat sombong, ya. Sifat sombong. Begitu juga para suaminya. Jangan hanya untuk istri, ya. Suami, seorang laki-laki juga harus memiliki sifat tawadhu. Mungkin dia sudah lelah seharian bekerja, mencari nafkah untuk suami istrinya, ya. Dia tetap harus berlaku tawadhu, ya, membantu istrinya, ya. Jangan ketika istrinya kecapean, ya, cuci piring, masak nasi, ya, masak lauk dan sebagainya, hanya dilihatin, ya. Dia merasa kerjaanku sudah kelar, ya, sudah dikasih nafkah dan sebagainya. Lihatlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata para sahabat Aisyah, kana fi khidmati ahli. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa membantu keluarganya, membantu istrinya. Bahkan ketika Urwah radhiyallahu ta'ala anhu datang kepada Aisyah, beliau mengatakan, "Ya Aisyah, akhbirini, beritahukan kepadaku, ma kana yas'u Nabi sallallahu alaihi wasallam fi baiti." Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Apa kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha? Ma yaf'alu ahadukum fi mihnati ahli. Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya sering melakukan apa yang kalian lakukan ketika membantu keluarganya. Yakhsifu na'lah wa yukhitu thawbah wa yarfa'u dalwah. Nabi mengesol sandalnya, menjahit bajunya, dan juga mengangkat ember.
Itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihatlah kesibukan Nabi, bagaimana sibuknya beliau dalam berdakwah, tapi ketika beliau bersama keluarganya, beliau membantu istrinya. Mungkin hadis ini disenangi oleh para ummahat ya, lebih lagi yang sudah bersuami, agar suaminya sadar, ya, agar dia membantu istrinya. Apa kita akhiri Ibu? Ya, jangan ulang sedikit lagi. Sampai setengah 10 menit lagi Ustaz. 10 menit lagi ya. Kemudian kita baca cepat karena ini pembahasan yang pernah kita singgung. Ya, disinggung lagi oleh muallif. Kata beliau, "Wala yakuna libasu libasa syuhrah." Pakaian yang dipakai oleh seorang perempuan ataupun laki-laki tidak boleh pakaian syuhrah. Pakaian syuhrah itu pakaian yang ingin tampil beda. لباس الشهرة هو اللباس المخالف للملابس المعروفة لعامة الناس بلونه وشكله. Perempuan yang memakai pakaian syuhrah, kita sebutkan dulu apa itu pakaian syuhrah. Pakaian syuhrah disebutkan oleh muallif adalah al-libas al-mukhalif lil malabis al-ma'rufah. Pakaian yang dipakai oleh seseorang yang itu tampil beda dengan pakaian kebanyakan manusia, baik dari warnanya ataupun bentuknya, yang dipakai agar pandangan-pandangan manusia beralih pada dia. Ini namanya pakaian syuhrah. Baik dia pakai itu ya dalam keadaan dia takjub dengan pakaian yang dia pakai, ataupun mimbab al-kibar, sombong ya, maka ini tidak diperbolehkan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man labisa thawba syuhratin fid dunya albasahu Allah thawba madillatin yaumal qiyamah thumma ulhiba fihi an-nar." Barang siapa yang memakai pakaian syuhrah di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan memakaikan kepada dia pakaian kehinaan nantinya di yaumul qiyamah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lemparkan dia ke dalam neraka. Dan na'udzubillah, kita melihat para perempuan ya berlomba-lomba memakai pakaian yang itu indah agar tampil beda, pakaian yang mewah. Ya, sengaja dia pakai untuk tampil beda agar manusia melihat ke arahnya. Na'udzubillah. Dengan rasa sombong, merasa takjub terhadap dirinya, ini bahaya semua. Tidak boleh ya memakai pakaian syuhrah. Ini berlaku juga untuk laki-laki. Karena kita dianjurkan kalau pergi ke suatu tempat itu kita memakai pakaian seperti pakaian mereka, selama tidak bertentangan dengan syariat ya, seperti tidak isbal dan sebagainya, tidak sempit dan warna-warna yang dilarang, dianjurkan. Jangan juga Bu. Nah, ini lumayan. Bahkan naudzubillah, sebagian perempuan itu membuat suaminya kelelahan. Setiap keluar model baru, ya, dia berlomba-lomba untuk membelinya. Yang capek siapa, yang susah siapa? Suaminya. Maka naudzubillah terkadang kalau tidak terpakai, mungkin pakaian yang dia beli itu bisa kita bagikan ke 100 orang, 200 orang bisa dipakai. Tiap keluar model baru dibeli ya. Yang susah siapa? Suaminya. Apalagi suaminya pendapatannya itu terbatas ya. Maka bertakwalah kalian para istri untuk ya membuat suami kalian susah ya. Akhirnya kadang suami rela mengutang, takut istrinya marah, ngambek. Ini suami takut istri. suami takut istri namanya ya. Mungkin kita tunggu pertanyaan ya, kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin ada pertanyaan yang